Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bersama-sama menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, yang tentu ini nikmat yang luar biasa karena tahun lalu kita masih belum bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah karena pada saat itu kita masih mengalami PSBB. Tetapi tahun ini alhamdulillah kita sudah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ritual, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Walaupun masih dibatasi beberapa hal, kita harus menggunakan protokol kesehatan, tetapi jauh tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Para pemirsa yang kami hormati, salah satu tujuan daripada puasa yang tentu kita sudah tahu dan paham bahwa salah satunya adalah membentuk insan-insan yang bertakwa. Dan di dalam takwa itulah kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan kita mencoba berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Menyitir hadis Rasulullah SAW, ala inna taqwa hahuna. Sesungguhnya takwa adalah di sini. Wa asaru ila sadrihi, dan Rasulullah pada saat itu memberikan isyarat ketika menjelaskan bahwa takwa adalah ada di sini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang menghormati? Sesungguhnya takwa tidak hanya sekedar amal perbuatan yang kita lakukan, kita menjalankan semua perintah-perintah dan menjauhi larangannya, tetapi takwa itu juga ada kaitannya dengan hati kita. Bagaimana kita bisa berupaya untuk membersihkan hati kita? Karena sesungguhnya gerakan-gerakan hati yang kita lakukan, Allah selalu memantau. Ada beberapa gerakan hati, tingkatan-tingkatan gerakan hati. Yang pertama adalah tingkatan hajis. Ketika seseorang mempunyai refleks, ada sesuatu yang dilihat secara refleks, dan saat itu pula apa yang kita refleksikan itu hilang begitu saja. Di tingkatan kedua ada khotir. Khotir itu adalah satu gerakan hati di mana kita melihat sesuatu, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu sempat terbesit dan berhenti. Dan tidak ada tindak lanjut yang berikutnya. Selanjutnya meningkat kepada hadisun nafs. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, dan kita berupaya untuk merefleksikan gerakan-gerakan itu secara berulang-ulang. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat menjadi sesuatu yang kita refleksikan secara berulang-ulang. Baru pada tingkatan berikutnya adalah hams. Dari proses yang dilakukan ketika hadisun nafs, dan gerakan-gerakan itu akan dilakukan bagaimana cara pencapaiannya, bagaimana cara untuk melaksanakannya, yang sampailah kepada tingkatan yang kelima adalah hazm, yang nanti dari refleksi-refleksi hati itu diwujudkan dalam satu perbuatan nyata. Dan saat itulah Allah akan memberikan satu penilaian kepada kita.
apa yang sesungguhnya kita lakukan di dalam gerakan-gerakan hati itu. Dan itu sesungguhnya sangat berkaitan erat bagaimana kita merespon gerakan-gerakan kita yang positif. Dan saya kira puasa ini sebagai bagian untuk melatih kita agar gerakan-gerakan hati kita menjadi bersih, gerakan hati kita bernilai, ada aura positif di dalamnya. Dan kita tentu banyak sekali tahu bagaimana penyakit-penyakit hati yang selalu menyelimuti kita. Ada dendam, dengki, iri, ujub, dan lain sebagainya. Yang dengan puasa ini kita berusaha untuk menjauhkan penyakit-penyakit hati yang ada di tubuh kita, sehingga puasa ini betul-betul membawa kita untuk membersihkan hati kita yang sesungguhnya di dalam takwa itu ada di dalam hati kita. Ketika kita mampu untuk manage, untuk mengatur hati kita agar hati kita menjadi bersih, insya Allah tujuan dari puasa yang kita lakukan ini akan tercapai dan kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Para pendengar yang kami hormati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu akan sangat bergantung kepada hati kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak akan melihat kepada penampilan kita, penampilan kalian, dan harta yang kalian miliki. Tetapi sesungguhnya Allah akan melihat bagaimana hati kalian dan juga bagaimana amal kalian. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga hati kita, menjaga amal kita, agar kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih. Khususnya di saat bulan suci Ramadan, marilah momentum Ramadan ini kita jadikan untuk kita bersama-sama melatih diri agar hati kita senantiasa menjadi bersih, melatih hati kita menjadi hati yang suci, yang dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Apabila mana itu bisa dilakukan, insya Allah tujuan puasa yang kita lakukan akan mencapai keberhasilan, menjadi orang-orang yang takwa. Takwa tidak sebatas melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjagalan, tetapi bagaimana itu dibawa di dalam hati kita, sehingga semuanya akan kita laksanakan secara bersih dan kita menjadi hamba-hamba yang fitrah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.